Instagram Live Sonora Beauty. Ya, kalau kemarin-kemarin kita ngobrolin tentang kulit. Sekarang kita ngobrolin tentang fashion dulu deh. Pengen nanya nih Anda, kamu kalau pakai pakai masker, itu tim masker polosan atau tim masker yang ada coraknya? Kalau Rara biasanya sukanya yang polos-polos aja. Corak cukup di baju dan di jiwa. Apa sih? Oke, hari ini kita akan ngomongin mengenai fashion ya, sahabat Sonora. Bersama dengan Stylo Indonesia, kita akan live Instagram. Kamu itu tipe suka matchingin masker sama baju? Atau suka yang polos-polos aja? Atau suka tabrak-tabrak alias suka banget pakai masker yang bercorak-corak ya? Kasih tahu dong di sini dong. Tapi kalau baju gimana? Nah, ini kita mau ngomongin nih soal fashion. Sebenarnya nih Rara juga pengen tahu gitu kan. Hari ini lagi pakai yang full corak begini. Cocok nggak sih buat yang badannya nggak kurus-kurus amat gitu? Hai Ido. Hai, halo. Hai Ido. Oke. Ini aku mau kenalin dulu nih Ido ke sahabat Sonora dan juga kalau Stylo nih aku nyebutnya apa ya? Stylo. Stylo aja, teman-teman Stylo. Style ya? aja. Stylo. Stylo Stylovers, first sebutannya. baik. Buat sahabat Sonora dan juga Stylovers ya, aku mau kenalin dulu. Mungkin yang Stylovers sudah kenal pastinya dengan Ridho Nugroho and Ikom. Ini adalah Head Fashion Beauty dari Grid Network, khususnya di Stylo Yes. ya. Aku foundernya Stylo juga. Stylo, Keren yes. sekali. Udah Ya. lama. Aku tahun ini di Kompas Gramedia 13 tahun. Jadi dulunya dulunya pegang majalah Hai, lalu tabloid Nova, lalu sempat grid.id, terus kemarin akhirnya dipercaya untuk bangun media sendiri sama Bapak CEO Mas Andi Budiman dan Bang Dahlan, lalu bangun Stylo. Dan nah sekarang selain Stylo aku juga pegang untuk semua konten fashion beauty-nya di Grid Network. Ada tabloid Nova, Nova.id, ada Nakita, ada Cewek Banget gitu. Jadi per beauty professionan aku yang bertanggung jawab. Seru iya, ini Indo nih dari High, bahas musik-musik band-bandan gitu kan. Terus ke Nova, terus ke Stylo. Emang yang paling passionate itu di yang mana? Pokoknya kalau aku semua berbau female lifestyle ya, karena memang pada saat di Hai juga aku juga banyak pegang selebriti gitu kan. Lalu pas di Nova memang khusus fashion beauty banget. Jadi kalau aku sih yang berbau fashion beauty dan female gaya hidup wanita, aku suka lah konsen dan sangat antusias. Yeay. Ido, pengen nanya dong, tren fashion 2021 tuh apa sih sebenarnya? Kalau tadi aku dari awal gitu, kayaknya semuanya mesti dimacing-macingin sama masker deh sekarang gitu. Oh, masker ya gitu. Kalau ngomongin tren fashion sebenarnya kalau di 2021 nggak akan banyak berubah dari 2020 ya kan, karena nggak cuma Indonesia aja sebenarnya kan, semua di dunia gitu ya, belahan dunia kan juga mengalami masa pandemi kan, walaupun udah ada yang berangsur pulih, ada yang udah enggak. Cuma kalau ngomongin tren fashion, semua adalah busana-busana, koleksi busana yang siluet busananya longgar, flowing ya, yang nyaman, yang fleksibel. Dan di tahun 2021 ini akan banyak banget bermunculan busana-busana simple yang bisa dipakai untuk casual, untuk semi formal, dan bahkan juga untuk formal. Jadi yang plain, siluetnya H-line, L-line gitu-gitu. Waduh, ini aku nggak trend fashion banget nih. Yang ketat di mana-mana. It's okay, nggak apa-apa, santai aja. Santai. Karena nanti kan kita bakalan ngomongin tips fashion sesuai bentuk tubuh kan. Jadi nanti kita ngobrol lebih dalam lagi sama sahabat Sonora nanti kan. Yes, aku juga mau menyapa yang baru bergabung. Hai sahabat Sonora dan juga Style Lovers yang bergabung ya. Kita selama setengah jam ke depan akan ngobrol mengenai outfit, mengenai fashion gitu ya. Yes. Nah ini sekarang kita udah masuk nih ke bentuk tubuh gitu tadi ya. Kadang-kadang kan kita suka ngelihat kok kalau yang ada di majalah, kok kalau ada yang di Instagram kok keren-keren ya dipakai gitu. Udah beli sampai rumah dipakai kurang cocok gitu. Nah sebenarnya untuk tahu jenis outfit yang cocok buat tubuh kita tuh gimana sih Dok?
Oke, buat biasanya aku sudah sering banget nih sharing soal ini ya, baik ke teman-teman style lovers, ke kemarin juga beberapa brand internal gitu. Jadi kuncinya adalah kalau sebelum jauh kita ngomongin trend fashion ya, Ra, ya gitu ya, itu sebenarnya adalah kita tuh harus mengenal bentuk tubuh kita diri sendiri dulu. Jadi kalau mau aku yang cocok tuh apa ya, kita paham dulu nih bentuk tubuh kita tuh termasuk yang bagian mana, karena banyak banget macamnya. Ada yang bentuk tubuh apel, ya kan, bentuk tubuh apel, Apel. ada yang Oke. buah pir, ya kan, Oh, buah ada yang pir. Oke. piramida terbalik atau segitiga terbalik, ada Oke. juga yang modelnya, ada juga yang modelnya lurus lempeng aja, ya kan, ada Heeh. yang mungil, ya kan, ada Oke, yang petit. mungil, petit, ya kan, lalu ada juga yang modelnya torso, jadi atasnya lebih panjang. Udah pusing belum? Hmm, Sampai sini udah banyak ya. pusing belum? Yang gitar Spanyol Banyak belum? banyak. Yang gitar Spanyol tuh lebih ke pir sebenarnya, Oh, dia lebih ke ke bentuk pir buah ya. pir. Dia Nah, curvy gitu ya. iya, aku jabarin sedikit ya biar nggak Boleh, bingung boleh. sahabat Boleh. sonoranya. Nah, kalau untuk bentuk tubuh buah apel adalah yang biasanya bagian sini ya, aku agak susahnya. Nah, bagian perut ke bawah sini ini Heeh. biasanya lebih gendut. Jadi bagian area perut, pinggul ya sama Heeh. pinggang biasanya lebih berisi gitu. Jadi I bentuk tubuhnya see. biasanya begini. Begini, Heeh. agak gede dikit bagian perut, gede Heeh. lagi sedikit baru nah gitu. Itu bentuk Ah, tubuh buah apel. Jadi bulat kayak apel bagian perut, bagian dada, bagian pinggang sama bagian oke. pinggul. Nah, kita Oke. bergeser ke bentuk buah pir. Bentuk buah pir biasanya bahunya tuh lebih kecil, bahunya tuh lebih kecil daripada Mm-mm. bawahnya, sehingga bisa dibilang sebenarnya kayak model segitiga. Jadi begini, lalu Mm-mm. nah gini. Tapi ini yang menggembungnya, yang berisinya itu adalah di area-area pinggul, bokong, Mm, dengan mm, 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 paha mm, gitu. mm. Itu bentuk tubuh Ah, buah pir. Nah, lanjut ke sampingnya lagi, kalau piramida mm-mm. terbalik kayak aku, yang bahunya lebar, ya kan? Oke. Tapi bagian paha dan bagian pinggangnya lebih slim gitu. Nah, biasanya kalau Hmm. cowok-cowok memang bentuk badannya seperti itu ya. Jadi memang besar bidang di Iya, atas iya, gitu iya. kan. Nah, teman-teman cewek juga ada. Jadi sahabat-sahabat style lover, sahabat sonora juga ada tuh pasti yang bentuk tubuhnya kalau kita bilang atletis. Jadi cewek tapi atletis. Yang Bahunya agak bidang. sedikit bidang gitu Nah, ya. Oke, biasanya oke, ada yang oke. perenang, karena perenang, atau mungkin genetis biasanya. Jadi kalau misalkan genetis tuh keturunan gitu. Jadi kalau memang mamah papahnya biasanya badannya agak lebar, nah itu pasti biasanya juga badannya kayak gitu. Nah, terus udah gitu kita geser ke bentuk tubuh yang mungil. Kalau mungil udah tahu ya, yang biasanya tingginya tuh di bawah 150 cm atau di bawah 155 cm. Jadi kayaknya butuh penunjang untuk apa namanya bikin badannya lebih lebih tinggi lagi gitu ya, lebih jenjang. Lalu geser ke tadi aku bilang apa namanya torso, ya kan? Torso Torso lebih itu panjang adalah atasnya. lebih panjang bagian atas daripada bagian Oke. bawah. Pernah nggak sih? Mungkin nanti sahabat sonora bisa chat gitu. Aku juga torso. Nanti kita bisa ngulik-ngulik lebih dalam lagi gitu. Jadi bentuk tubuhnya macam-macam banget gitu. Ada yang kurus banget gitu. Ada tuh kan banyak kita punya teman Ada yang yang tinggi lempeng lurus gitu. lempeng aja, nggak ada Kayak nggak ada lekukannya. pinggulnya gitu. Nah, nggak ada Ada apapun, nggak ya. ada shape-nya gitu ya. Nggak Heeh. ada shape-nya gitu. Nah, itu Gitu. tuh Jadi untuk macam-macam. masing-masing itu tipe untuk milih outfitnya gimana? Oke, kalau untuk milih outfit Mm-mm. sebenarnya gini, kalau kita udah memahami bentuk tubuh, nanti kita akan masuk ke apa namanya jenis siluetnya. Nah, kalau untuk teman-teman yang bertubuh buah apel, itu jangan memilih model busana atau apa namanya potongan busana yang memang itu pas banget di bagian perut. Kenapa? Nah, kalau aku mikirnya gini, kalau mungkin Rara juga paham ya, kalau misalkan udah bagian tubuh perutnya berisi, terus kita pakai yang ketat, orang akan fokusnya kemana sih, Ra? Ke Secara perut ya. ke perut aja. Nah, jadi hindarin busana-busana yang potongannya terlalu pas badan. Itu udah paling pakem. Jadi catat ya, untuk Mm-mm. bentuk tubuh yang buah apa apel gitu ya, itu Apa? hindarin yang terlalu pas di bagian perut. Terutama Lalu perut. yang kedua, lalu yang kedua hindarin busana yang justru motifnya jatuhnya di bagian perut, Ra. Jadi orang tuh malah makin fokus lagi ke situ Kayak gitu. accentuate Nah, di bagian perut itu iya. ya. Nah, nanti untuk mengalihkan pandangan orang gitu ya dengan kekurangan bentuk tubuh kita, itu nanti kita bisa menyiasatinya dengan gini, Ra. Jadi misalkan kalau aduh aku jadi bingung pilih bajunya. Oke, kalian teman-teman bisa pilih busana yang mainnya lebih mungkin ya ada aksen di bagian
bahu ya kan, banyak tuh yang bagian bahu ya kan, atau di Buka bagian leher. sedikit. Ada yang puff gitu ya, ada yang lengan Puff, puff yang kayak balon ya kan, ada yang mainnya misalkan di sini mungkin mau main kalung, main scarf, main segala macam, itu bisa dijadiin contoh gitu. Nah nanti untuk yang bagian celananya biar kelihatannya Elaine tahu ya begini ya, Tahu yang dong, begini iya. nih. Nah, jadi ketika udah milih busana atasnya pas boleh, tapi pas bagian perut ke bawah yang begini. Itu bisa ada dress, bisa ada tunik gitu. Bahkan kalau teman-teman berhijab boleh pilih yang kayak gitu juga atasannya gitu. Jadi orang akan lebih enggak kok, menyamarkan sebenarnya gitu. Nah, itu yang untuk siluet dan juga potongan. Lalu bagaimana untuk yang bentuk tubuh apa tadi, buah pir gitu kan. Buah Nah, pir. kalau buah pir tuh hampir sama sebenarnya seperti si buah apel gitu ya. Cuma kalau buah pir biar kesannya seimbang, yang bagian atasnya jangan terlalu ketat juga gitu. Jadi pilih busana yang siluetnya itu kalau bisa Y-line gitu lah. Jadi Y-line itu adalah dia mungkin di atasnya tuh ada ruffle-ruffle, ada kerut-kerut, ada pleats, gitu, ya kan. Terus mau main sedikit off shoulder gitu kan, yang miring-miring sedikit-sedikit ya kan, atau mau yang ada detail-detail di atasnya, itu boleh banget untuk si bentuk tubuh buah pir. Nah justru kalau bisa ya untuk teman buah pir itu hindarin celana-celana yang terlalu menunjukkan lekuk bagian itunya, bagian bokong atau pinggulnya, sehingga bisa pilih celananya modelnya nih bisa model flare ya kan, atau memang modelnya model yang kayak kayak lurus aja kayak pipa, sehingga menyamarkan bagian pinggul. Justru kan banyak beberapa gini, kalau aku ya semua bentuk tubuh itu nggak ada salahnya karena semua pemberian Tuhan ya, nggak ada jadi nggak ada salahnya. Nah tugasnya kita adalah kalau aku bilang mempercantik ya, membeautify di area-area itu. Jadi bukan jadinya nggak percaya diri tuh, enggak, karena memang udah dari sananya yuk terima aja, yang penting kita bisa menyiasatinya gitu sih kalau aku ya gitu. Terus kalau yang tubuhnya petit dan juga mungkin lurus gitu gimana? Ini penting juga. Nah kalau untuk bentuk tubuh si mungil biasanya yang paling kelihatan tuh adalah ukuran antara bus ya, dari atas ke bawah, lalu dari bagian kaki, tungkai, itu semua biasanya sama tubuh mungil ya kan, kalau dilihat ya. Jadi ukuran atas ininya sama. Yang terpenting kalau untuk tubuh mungil itu bukan potongan busananya sebenarnya yang pertama, tapi jatuhnya harusnya di mana, penempatannya. Karena buat aku suggest-nya untuk si mungil harus make sure, harus pastiin aja mau pakai mini atau midi. Jadi jangan nanggung-tanggung. Jadi hindarin yang busana 7/8 ya, nanggung-nanggung mau semata kaki atau semana sih. Nah ini malah bikin jadi kelihatannya lebih pendek gitu kan. Jadi kalau si mungil itu justru harusnya pakainya yang mau mini sekalian. Jadi di atas 5 cm atau 10 cm di atas lutut gitu ya, di atas dengkul gitu ya. Nah kalau mau agak sopan ya setengahnya 3/4. Udah clear ya. Jadi mau mini atau midi. Nah, bantuannya teman-teman mungkin tetap bisa pakai heels. Kalau pakai heels capek bisa pakai wedges, ya kan? Bisa juga pakai boots, tapi boots yang ada ada haknya gitu ya. Bisa pakai platform gitu, dan atau mungkin juga bisa pakai flat shoes. Itu terpenting, dan hindarin busana yang terlalu longgar. Kenapa? Karena jadi tenggelam, mendelep gitu ya kan, kalau yang tubuh mungil hilang. Gitu, jadi hindarin. Ala cuma kelihatan kepala ya. Iya, nanti kelihatan mana gitu kan, gitu. Itu yang terpenting sih. Oke, nah gitu. Sekarang ini yang permasalahan juga adalah untuk sekarang trennya tuh orang suka pakai sneakers. Mau itu bajunya formal, sepatunya sneakers. Mau pakai dress, sepatunya sneakers. Ini sebenarnya sah-sah aja, atau ini juga sebenarnya part of trend, nanti juga hilang gitu? Atau ntar balik lagi juga kok ke heels gitu? Sebenarnya kalau ngomongin tren sneakers itu kita bisa flashback ke sekitar 5 tahun lalu. Jadi kalau mungkin sahabat Sonora juga concern gitu ya, bahwa yang banyak menelurkan tren-tren ini adalah rumah mode atau mungkin fashion brand luxury yang ada di luar negeri gitu. Jadi kalau kita bisa sebut Chanel gitu ya. Nah ini biasanya suka banyak salah nyebut nih, bukan Chanel atau macam-macam nyebut. Chanel bukan, tapi Chanel bacanya. Chanel. Jadi bisa di browsing. Nah itu. Nah Chanel itu almarhum
si Carl itu memang saat itu bikin satu terobosan baru. Jadi pakai set dress ya, apa namanya, pakai berbagai macam baju-baju yang sebenarnya harusnya dipadankan dengan heels, lalu dia kasih terobosan pakai sneakers gitu. Lalu diikuti dengan brand-brand lainnya tuh banyak sekali, ada apa namanya, Givenchy gitu kan, ada Balenciaga, ada apa segala macam, dan akhirnya semua ngikut. Nah itu buat aku nggak ada salahnya. Dan sebenarnya kan kalau ngomongin apa namanya, sneakers kan kembali ke kenyamanan ya, Ra, ya gitu kan. Mungkin ada yang masalah kaki kayak udah capek banget pakai heels, atau memang pengennya lebih casual. Tapi gini, terpenting adalah ketika kita memilih untuk menggunakan sneakers, kita harus tahu juga bahwa kalau kita bekerja atau kita pengen ketemu, aku bisa pengen ketemu Rara di tempat meeting, aku Rara tuh klienku, atau teman-teman mungkin pengen ketemu yang lebih apa namanya, formal. Jadi kalau kesannya sneakers kan udah sporty casual ya, Ra ya, sepakat ya, gitu kan. Walaupun rapi, tapi juga tetap sporty casual. Nah, maksud aku kalau udah memilih sneakers, padanannya juga jangan terlalu casual, Ra. Sehingga kita juga jadi kesannya jadi biasa banget dan kayak nggak menghormati lawan bicara kita, ya nggak sih, Ra, kalau kita mau ketemu klien. Jadi udah mau pakai sneakers, mau ketemu kliennya manajer, CEO, GM, lalu pakai atasannya kaos belel, lalu jeans robek-robek gitu ya. Kalau buat ke mall oke, tapi kan kalau buat untuk tampil segala macam, kayaknya kita harus sedikit nge-twist nih biar kelihatannya lebih rapi. Lah ya, yang kita, jadi kalau udah pakai sneakers, pilih satu item yang bikin kita kelihatannya lebih up, lebih elegan, lebih rapi. Apa sih? Bisa blazer, ya kan? Bisa outer yang lebih bahannya lebih oke, motifnya lebih elegan gitu kan, bisa warna-warna monokrom. Lalu bisa atasan bisa pakai kemeja putih, kemeja hitam, kemeja polos, warna apapun, bawahnya bisa pakai jeans. Jadi bisa dicampur tuh. Seru ya. Sebenarnya seru loh ya, kita padu-padan fashion itu. Nah, sekarang banyak juga pertanyaan pasti untuk big size nih. Big size nih agak susah pasti mencari baju. Pengen tampil stylish gitu ya, pengen keren tapi mentok di ukuran badan. Terlebih untuk yang berhijab gitu kan, nanti takutnya jadi terlihat lebih besar lagi karena harus menutupi gitu. Nah, ada nggak tips and trick untuk yang big size ini? Oke, kalau untuk big size sebenarnya aku tipikal, bukan hanya aku, jadi style itu memang udah dari tahun lalu kita concern dengan konten-konten fashion, konten-konten beauty yang memang untuk teman-teman big size gitu, kebetulan. Jadi memang kalau bisa di searching, style yang paling rajin setiap harinya bikin konten semua all about fashion and beauty tips untuk teman-teman big size. Nah, kalau tadi pertanyaannya untuk percaya diri segala macam, gini, sebenarnya bentuk-bentuk big size itu macam-macam ya. Jadi nggak semua big size itu rata, pukul rata tuh gemuk atau berisi di bagian mana, ya kan? Nah, kalau aku adalah kembali ke sebenarnya pertama PD-nya kita. Jadi jangan pernah pakai busana yang bikin kita tuh nggak nyaman. Kalau aku gitu, Ra. Jadi kalau memang nyamannya hanya di busana yang tipe model ini, mungkin bisa nge-twist sedikit, pakai yang agak beda. Tapi kalau memang nggak pede banget yang terlalu jauh, nggak apa-apa. Nah, kalau untuk teman-teman yang apa namanya big size, kalau aku sarannya jangan hanya terpaku menggunakan warna gelap. Itu tuh udah basic fashion tips yang udah harus udah deh gitu. Apa hitam gitu kan? Gelap. Nah, kalau kita udah embrace, kita udah grateful dengan bentuk tubuh kita, pakai baju apa aja bagus sih, Ra. Asalkan kita tahu pakemnya. Kalau aku gitu ya. Jadi, teman-teman yang big size boleh banget explore motif apapun, potongan apapun, as long as tidak bikin kita kelihatannya makin lebar lagi. Terpenting, yang pertama adalah pilih ukuran busana yang jangan terlalu ketat, tapi juga jangan terlalu besar. Clear ya, sampai sini ya. Nah, yang pas-pas aja, Bu, kalau untuk teman-teman yang big size. Jadi jangan terlalu yang merecet, ketat gitu, tapi juga jangan yang terlalu longgar banget, saking pengen kelihatannya tuh jadinya nggak gemuk gitu ya. Nggak pengen lemaknya kayak gitu. Kelihatan pakai longgar iya, gitu. Santai aja. Saya nggak sih, semua artis juga banyak lemaknya. Santai-santai aja, jadi nggak masalah. Iya. Terus selain itu adalah kalau untuk big size sebenarnya gini, kalau aku tipikal kalau teman-teman mau main motif boleh, tapi pilih motifnya yang tidak terlalu besar. Jadi kalau kita udah gemuk berisi, jangan motifnya terlalu lebar. Contohnya polkadot yang terlalu lebar, bunga-bunga yang terlalu lebar, paham ya kan? Atau permainan abstrak yang terlalu lebar. Kalau tetap pengen pakai motif, pilih motifnya yang lebih simple, lebih kecil gitu ya.
orang bilang pakai garis-garis, sebenarnya pilihannya macam-macam. Yang penting jangan terlalu ruwet, jangan terlalu penuh. Kenapa? Apalagi kalau dipakai di seluruh badan. Jadi orang nanti kelihatannya akan fokusnya ke semua. Nah, kalau mau pakai yang motif, mau itu kebaya, mau itu motifnya batik, pilih satu bagian yang teman-teman big size gitu ya, teman-teman cantik big size itu pengen ditonjolkan. Jadi misalkan aku maunya pakai dress nih gitu ya, ya udah pilih busana yang memang misalkan motifnya itu cuma di area atas aja, atau area lengan aja, atau area bawah aja, atau mungkin hanya list di kerah aja gitu, sehingga memang motifnya bisa dipakai macam-macam gitu. Kalau itu menurutku. Terus yang ketiga adalah nggak selalu teman-teman yang big size itu harus pakai busana yang gitu-gitu aja. Yang ketiga, pemilihan bahan. Hindari bahan yang terlalu tebal. Ada jacquard, ya kan? Itu bahan-bahan yang terlalu tebal. Jadi pilih yang bahannya katun yang flowing, ada chiffon, ada sutra, ada dobi, gitu kan? Itu banyak banget. Pilih yang mengikuti bentuk tubuh kita dan jatuhnya ini bikin badan kita kelihatannya lebih langsing. Jadi kayak satin, chiffon, katun yang tipis-tipis bisa jadi pilihan gitu. Sama udah gitu terpenting, juga nggak panas ya, di luar lagi suka nggak panas. Nah, secara Jakarta panas. Nah, yang berikutnya permainan ini kerah. Buat teman-teman yang big size, mau ini yang hijab atau non hijab, pilih atasannya itu yang jangan terlalu boxy potongannya. Jadi teman-teman, jadi jangan yang kaku. Jadi kalau bisa yang ada V-nya, kerah V-nya, yang mungkin jatuhnya tuh nggak yang langsung gini loh, kaku. Nah, itu bikin badan tuh jadi kelihatannya makin gemuk gitu. Jadi yang harus bisa ngikutin badan banget. Jadi permainan kerah leher V-neck gitu ya, kayak yang sekarang aku pakai gitu kan, ini V-neck. Nah, ini bisa dijadiin pilihan gitu-gitu. Iya. Atau sekalian Sabrina, lucu ya. Boleh. Nah, buat yang teman-teman berhijab, kan biasanya banyak bingung teman-teman berhijab ya gitu. Kalau aku, kita kembalikan ke seleranya. Cuma saranku untuk yang teman-teman berhijab, hindarin juga hijab tuh yang terlalu ribet ruwet ya, Ra, gitu. Tetap santun, tetap nutupin lekuk tubuh, tapi memang kalau bisa hindarin yang terlalu panjang-panjang, yang sampai nutupin semua. Maksudku itu akan bikin katanya jadi gemuk. Jadi hijab yang simple, yang segi 4, yang kita bisa lilitin dengan santun, kita tetap nutupin belahan bagian dada gitu. Nah, itu lebih saja. Jadi intinya gini, jangan sampai kalau udah busananya dari recycle warnanya agak-agak buluk, terus kita padu-padan ini udah makin buluk lagi, jangan. Nah, jadi pakai tasnya yang lebih bright lagi atau sepatunya. Nah, terus jangan lupa harus dandan.